warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friska Anastasia. Saya dari kelas 12 Akuntansi B SMK Negeri 1 Kersana. Pada video kali ini, saya akan sedikit mengulas atau mereview sebuah novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Novel Negeri Lima Menara ini ditulis oleh seorang penulis terkenal yang bernama Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi sendiri adalah mantan wartawan Tempo dan VOA, penyuka kaligrafi, dan sekarang beliau menjadi seorang direktur komunikasi di sebuah NGO konservasi. Novel setebal 423 halaman ini diterbitkan pada tahun 2009 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Novel ini merupakan buku pertama dari trilogi Negeri Lima Menara. Novel Negeri Lima Menara ini merupakan novel yang diambil dari kisah nyata penulisnya, yaitu Ahmad Fuadi. Novel ini merupakan sebuah novel religius yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan khas sebuah pondok pesantren. Novel ini juga menceritakan tentang kehidupan seorang anak yang bernama Alif dan 5 orang temannya yang bernama Atang, Baso, Said, Raja, dan Dul Majid yang harus menempuh pendidikan di sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Madani yang berada di Jawa Timur. Mereka berenam ini selalu bersama dalam menghadapi kehidupan di pondok pesantren karena mereka memiliki mimpi yang sangat tinggi dan ingin mewujudkannya bersama. Novel ini diawali dari Washington DC, sebuah kota di Amerika Serikat, yakni ada seorang wartawan asal Indonesia yang berkantor di Amerika Serikat yang bernama Ali Fikri. Saat ia ingin menutup layar Apple PowerBook-nya, dia menerima pesan messenger dari seorang yang bernama Batuta. Setelah berbalas-balas pesan dengan orang tersebut, ternyata Batuta itu adalah teman lama Alif yang dulu sama-sama di Pondok Pesantren Madani, dan dia adalah salah satu orang dari Sohibul Menara, yaitu Atang, yang sekarang berada di Kairo, Mesir. Kisahnya berlanjut mundur ke belakang saat Alif masih duduk di bangku MTS. Alif adalah anak yang berasal dari desa kecil yang bernama Maninjau, Minangkabau, Sumatera Barat. Alif sangat ingin melanjutkan sekolahnya di SMA negeri di Bukit Tinggi agar setelah dia lulus SMA, dia ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung atau ITB dan mewujudkan cita-citanya yang tinggi sebagai seorang insinyur seperti B.J. Habibie. Namun setelah lulus MTS, keinginannya tersebut ditolak keras oleh amaknya, yakni sebutan dari Alif untuk ibunya. Ibunya sangat menginginkan Alif melanjutkan lagi di sekolah agama agar Alif menjadi seperti Buya Hamka, yaitu seorang pemuka agama yang hebat. Karena keinginannya tersebut tidak direstui oleh amaknya, Alif pun sempat mengurung diri di kamar. Beberapa hari kemudian, ada surat yang datang dari pamannya, yaitu Pak Eta Gindo. Dalam pesannya tersebut, dia merekomendasikan kepada Alif, yaitu sebuah pondok pesantren yang ada di Jawa Timur yang bernama Pondok Madani. Di dalam surat tersebut, Pak Eta Gindo menuliskan bahwa lulusan dari Pondok Madani itu memiliki prestasi yang baik dalam berbahasa Arab, bahasa Inggris, dan yang lainnya. Surat dari Pak Eta Gindo pun membuat Alif resah dan ingin melanjutkan sekolah di sana. Dia ingin meminta izin kepada amaknya untuk merantau ke Jawa untuk melanjutkan sekolah agama di sana. Dengan berat hati, akhirnya amak setuju dengan keputusan Alif. Akhirnya, Alif berangkat ke Pondok Madani bersama ayahnya. Sesampainya Alif di Pondok Madani, ia segera mendaftarkan dirinya di pondok. Dan Alif harus mengikuti ujian-ujian untuk masuk pondok tersebut. Setelah mengikuti ujian, akhirnya Alif pun berhasil diterima di Pondok Madani tersebut. Di sana, ia mempunyai teman baru yang bernama Atang dari Bandung, Baso dari Goa, Raja dari Medan, Said dari Mojokerto, dan Dul Majid dari Sumeneb. Selama di pondok pesantren, mereka selalu bersama-sama dalam keadaan apapun. Mulai dari saat pertama masuk, mereka berenam mendapat hukuman jalur berantai karena telat 5 menit untuk pergi ke masjid dari Tyson, yaitu sebutan dari mereka untuk salah satu kakak kelas penjaga keamanan di Pondok Madani. Sampai mereka mulai merasa nyaman di Pondok Madani tersebut dan mengikuti segala kegiatan
di Pondok Madani dengan senang hati. Mereka sering berkumpul di bawah menara masjid Pondok Madani untuk belajar, berdiskusi tentang mimpi-mimpi mereka, maupun hanya sekedar menunggu azan maghrib agar tidak mendapat hukuman lagi dari Tyson. Sehingga mereka dijuluki sebagai Sohibul Menara atau orang yang punya menara. Dalam menjalani kehidupan di Pondok Madani tersebut yang banyak pelajaran, tekanan, dan lain-lain, mereka selalu mengingat kata-kata ajaib yang dilontarkan dari mulut Ustadz Salman, wali kelasnya saat masih duduk di kelas 1, yaitu menjada ujada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Setelah melewati tahun demi tahun di Pondok Madani, tiba saat ketika Baso harus berpisah dengan Sohibul Menara dan harus meninggalkan Pondok Madani terlebih dahulu karena ingin berbakti merawat neneknya. Tidak terasa sudah tahun terakhir di Pondok Madani. Alif dan para Sohibul Menara lulus dari Pondok Madani dan mereka berpisah karena tugasnya di Pondok Madani tersebut untuk menuntut ilmu sudah selesai. Mereka percaya bahwa di Pondok Madani banyak sekali ilmu yang diberikan oleh kiai-kiai yang luar biasa. Mereka percaya akhirnya mereka pun mengejar mimpinya masing-masing dan mereka berenam saat ini telah berada di 5 negara berbeda untuk mengejar cita-citanya masing-masing. Alur yang disajikan di dalam novel Negeri 5 Menara ini yaitu alur maju mundur atau campuran yang dimulai dari Alif yang sudah mengejar mimpinya di Washington DC dan kembali lagi ke masa lalunya saat masih berada di Pondok Madani. Keunggulan dari novel Negeri 5 Menara ini yaitu novel ini dapat menginspirasi pembacanya karena pesan yang disampaikan di dalam novel ini sangat bermanfaat bagi kehidupan banyak orang, khususnya anak muda yang ingin mengejar mimpinya. Dan juga banyak sekali pelajaran tentang bagaimana berbakti kepada birrul walidain ataupun orang tua. Menurut saya, novel ini juga dapat mempengaruhi pembacanya untuk ikut merasakan emosi dan suasana di dalam novel tersebut. Apalagi saya ikut tertawa saat bagian Alif dan Sohibul Menara yang lain sedang dihukum oleh para penjaga keamanan di sekolah. Dan saat mereka berpisah, saya pun ikut merasakan sedihnya perpisahan mereka. Keunggulan yang lain dari novel ini juga dapat mengubah pola pikir kita tentang kehidupan di pondok pesantren, yang ternyata di sana tidak hanya belajar agama, tetapi juga belajar ilmu pengetahuan umum seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga kesenian. Untuk kelemahan novel Negeri 5 Menara sendiri, menurut saya mungkin karena bahasanya yang sering diselipi bahasa-bahasa daerah, bahasa Inggris atau bahasa Arab, mungkin untuk beberapa orang sulit mengerti arti dari kata atau kalimat tersebut. Selanjutnya, untuk akhir dari cerita di dalam novel Negeri 5 Menara ini masih menggantung, karena di dalam novel ini para tokohnya tidak diketahui akhir perjalanannya dan keadaan mereka bagaimana. Menurut saya, novel ini sangat bagus sekali dan saya sangat merekomendasikan novel ini untuk kalian baca. Karena di dalam novel Negeri 5 Menara ini banyak sekali pelajaran bagi kehidupan, khususnya bagi anak muda yang akan mengejar mimpinya. Kita tidak boleh menyerah dalam mengejar mimpi kita, walaupun setinggi apapun mimpi itu, dan walaupun banyak rintangan yang harus dihadapi. Jika kita sudah ikhtiar, doa, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kalau kalian ingin baca novel yang banyak sekali pelajaran tentang bagaimana mengejar mimpi-mimpi kita walau setinggi langit, novel ini sangat cocok untuk ada di daftar list bacaan kalian. Mungkin itu saja yang dapat saya ulas dari novel Negeri 5 Menara ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.